Dan Kak Raina tahu sesuatu soal ini. Aku harus tanya Kak Raina sekarang. Kak Raina? Kak Raina? Kak Raina? Kak Raina? Kok nggak ada? Viv? Mana Kak Raina? Oh, Raina lagi keluar. Katanya lagi bosen di rumah. Pergi. Di garasi ada mobilnya kok. Iya sih, tadi dia bilang dia mau jalan kaki. Sekalian cari udara segar. Kalau Kak Raina pulang, suruh ketemu sama aku. Ada hal penting aku mau bicarakan. Aku tahu dari tatapan mata Radit barusan, dia menyimpan sesuatu. Kayaknya dia tahu soal penyebab papa meninggal. Nanti aku akan selidiki dia. Apa yang mau dia bicarain sama Raina ya? Udah berapa kali Afif bilang seperti itu? Apa mungkin Afif tahu sesuatu? Di kertas itu tertulis kalau Kak Raina tahu semuanya. Belakangan ini aku perhatiin Kak Raina seperti takut akan sesuatu atau takut seseorang. Makanya dia nggak mau ngomong sama aku. Sebenarnya siapa yang ngasih kertas berisi pesan itu? Kenapa dia bisa lebih tahu mengenai kejadian di rumah ini dibandingkan aku? Siapa dia? Afif, Papa Arta gak meninggal secara wajar. Tapi dia dibunuh. Kalau gak percaya, tanya aja Kak Raina. Dia tahu segalanya. Pasti perempuan itu yang ngasih aku kertas berisi pesan itu. Tapi siapa perempuan itu? Jadi itu nomor password berangkasnya. Papa Arta nggak meninggal tapi dibunuh. Sebenarnya apa isi kertas itu? Kenapa Afif serius banget bacanya? Ini pasti penting banget. Pasti penting banget isinya. Apa mungkin isi kertas itu ada hubungannya dengan Raina? Makanya Afif berkali-kali menanyakan Raina. Ingin bicara sama Raina. Siapa itu? Ternyata nggak ada orang. Tulisan ini. Sepertinya aku tahu tulisan ini. Tapi siapa ya? Ayo, Afif, ayo. Tulisan siapa ya?
tulisan ini mirip sekali dengan tulisannya Bella. Pantas aku sangat familiar dengan tulisan ini. Kalau Bella mengetahui sesuatu, kenapa dia nggak menyampaikan langsung kepada aku ya? Dan kenapa harus lewat kurir wanita itu? Kenapa kamu nggak langsung sampaikan ke aku, Bella? Ya Allah, kenapa aku nggak pernah menyadari ini sebelumnya? Ternyata Bella ada di sekitar aku. Dan aku tidak pernah menyadari itu. Bahkan ketika dia mendonorkan darah buat Papa, aku juga nggak tahu. Dia berusaha untuk memperingatkan aku. Dia tahu sesuatu. Dia tahu semuanya. Tapi kenapa, Bella? Kenapa kamu tidak langsung memberitahu kepada aku? Kamu marah sama aku. Aku juga tahu kamu kecewa sama aku. Tapi izinkan aku ketemu sama kamu, Bella. Kamu bebas melakukan apapun. Silakan pukul aku. Silakan maki aku. Lakukan semaumu. Asal kamu bisa memaafkan aku. Aku ingin ketemu sama kamu, Bella. Karena aku pantas mendapatkan itu semua. Aku hanya laki-laki lemah. Aku hanya orang bodoh. Maafkan aku, Bella. Ini semua salah aku. Aku ingin ketemu sama kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bella, aku akan terus mencari kamu. Aku pasti bisa menemukan kamu dan anak kita. Apapun yang terjadi, aku tetap akan menemukan kamu. Aku akan memohon agar kamu memaafkan aku dan juga keluargaku. Dengan begitu, kebahagiaan bisa datang kepada kita. Suami itu harusnya melindungi istrinya. Ini Radit malah sebaliknya. Dia terus-terusan menganiaya kakak. Aku telah dibutakan sama cinta, Bel. Aku gak ngedengerin omongan keluarga aku. Padahal dari awal mereka udah nyuruh aku tuh untuk ngejauhin Radit. Waktu di awal, Radit tuh baik banget. Tapi sekarang dia berubah jadi jahat. Ya, sekarang aku ngerti kenapa kakak nggak bisa ceritain ke Afif. Tapi yang jelas kak, kakak harus bisa melawan Radit. Kakak harus bisa terbebas dari dia. Aku udah coba melawan Bella. Tapi mereka malah ngancam mau bunuh mama juga. Aku udah kehilangan papa. Aku gak mau kehilangan mama juga, Bel. Kak, aku nggak mau kalau kakak bernasib sama dengan adiknya Reno. Meninggal di tangannya Radit. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau nasib aku sama kayak mereka. Aku harus melawan, tapi aku gak tahu caranya gimana, Bel. Karena di rumah itu banyak banget orang jahat yang ngedukung Radit. Ada Cynthia, ada Om Rafiq, Tante Laura, Gavin. Semuanya tuh jahat, Bella. Iya, sekarang tugas kakak itu melindungi Mama Sylvia. Aku tahu kakak nggak bisa melawan semuanya. Tapi yang penting kakak harus bisa melawan Radit. Kalau kakak nggak mau, Radit terus-terusan mengendalikan hidup kakak. Bella kamu di mana, Nak? Ya Allah Mama, Kak, aku tinggal dulu di sini, nanti aku balik lagi ya.
harus pulang. Kalau enggak, Radit bisa curiga kalau aku ada di rumah ini. Kalau aku menghilang lama, Radit pasti akan melakukan sesuatu. Aku gak mau Radit sama orang-orang jahat itu akhirnya menemukan Bella. Kasihan Bella udah banyak menderita. Bella, kamu kenapa ninggalin Mama? Mama tenang dulu, Ma. Ya ampun, Mama. Kamu tenang dulu ya. Bella nggak kemana-mana, Bella di sini. Bella, kamu kemana aja sih? Kamu kenapa ninggalin Mama? Mama nggak mau kehilangan kamu lagi. Ma, Bella nggak kemana-mana. Bella masih di rumah kok. Kamu janji ya nggak akan ninggalin Mama? Kamu janji ya sama Mama? Iya, Ma. Mama juga harus janji sama Bella. Mama nggak boleh teriak-teriakan kayak tadi. Nanti kalau ada orang dengar terus bawa Mama ke rumah sakit lagi gimana? Iya, Mama janji. Mama nggak akan teriak-teriak lagi. Janji. Ya udah sekarang Mama istirahat. Nggak boleh kemana-mana. Bella antarin ke kamar ya. Bel, kayaknya kita harus cari cara supaya bikin ibu kamu tenang deh. Selama ini kan kita udah banyak masalah. Sekarang ketambahan lagi harus ngerawat ibu kamu yang gangguan mental. Kalau didiemin lama-lama, aku khawatir orang yang denger juga jadi curiga. Siti, yang kamu bicarain itu adalah ibuku. Dan ibuku sama sekali nggak ada gangguan mental. Iya, aku tahu. Aku minta maaf. Kamu jangan tersinggung ya. Aku ngomong kayak gini juga karena aku pengen ibu kamu sembuh. Kita harus cari obat supaya ibu kamu sembuh total. Tapi buat beli susu Siva aja kamu susah. Apalagi beli obat. Aku ada simpanan uang kok. Uang? Itu kan buat imunisasinya Siva. Susah payah kamu nabung. Masa sekarang malah kamu pakai untuk beli obat ibu kamu? Siti, Allah telah memberikan aku cobaan. Memberikan aku ujian. Dan Allah juga memberikan aku pilihan. Kenapa aku bisa dihadapkan oleh dua pilihan antara ibuku dan juga anakku. Dan aku juga harus memilih untuk menolong ibuku terlebih dahulu atau anakku. Tapi yang jelas aku ingin menolong keduanya. Iya, kalaupun misalkan sekarang kamu beli obat itu ke rumah sakit, berarti kan kamu harus bawa ibu kamu. Aku takut nanti malah Mas Iko dan Reno jadi tahu keberadaan kamu. Enggak, aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Dan aku nggak akan membiarkan keluarga aku membawa mamaku kembali. Aku nggak mau dia balik ke rumah Reno. Karena di sana itu ada Sahnas yang jahat. Dan aku juga akan cari cara untuk mendapatkan uang, mengobati mama dan juga imunisasinya Syifa. Aku yakin Allah pasti memberikan aku jalan keluarnya. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.